Saya punya problem tentang tim saya. Yang satu, pertama, kenapa ada beberapa tim itu yang tidak betah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukila dari Magetan, Jawa Timur. Usaha saya ada beberapa. Satu, saya jualan chemical kulit. Yang kedua, saya peternak ayam petelur. Ya, saya masuk di MMC ini sekitar akhir Desember 2021. Waktu itu saya ketemukan Allah dengan sahabat saya. Waktu itu saya sering diajak ke kegiatan ini, tapi saya belum terbuka hati gitu loh. Belum bisa membuka hati sampai akhirnya Allah itu memperingatkan saya, memberi peringatan. Waktu itu pandemi, usaha saya itu lagi down, yang otomatis sudah menghabiskan dan banyak korban di dalamnya, termasuk supplier itu jadi korbannya. Terus bank-bank juga, saya punya kredit bank itu akhirnya saya macetkan. Alhamdulillah saya ketemu sahabat saya itu, saya diajak satu event SS, yang kedua di TBE di Solo, terus BBTR, MBUBB, MHBHB, dan sampai sekarang ini saya masuk ikut ke UBL, Ultimate Business Leadership gitu. Alhamdulillah karena saya ingin selalu tumbuh dan berkembang, saya ingin belajar yang lebih baik. Di sini saya punya problem tentang tim. Jadi saya ikut di sini, di leadership ini, di UBL ini. Saya menginginkan, saya ownernya, leadernya, menginginkan leader yang benar-benar bisa jadi contoh, jadi teladan. Karena saya menganggap usaha saya itu nantinya yang bertanggung jawab untuk urusan akhiratnya saya. Makanya saya ingin memberi contoh yang baik, memberi pada tim-tim saya. Itu bukan hanya sekedar kita itu cari materi, di sini ada tujuannya. Tujuan akhiratnya itu apa? Nah, itu nanti yang jadi persoalan, yang tanggung jawab saya. Kalau saya nggak ngajak kebaikan, ketika saya ada hal-hal yang negatif di situ, saya nggak peringatkan, saya yang berdosa, yang mempertanggungjawabkan. Nah, dari situ saya punya problem tentang tim saya. Yang satu, pertama, kenapa ada beberapa tim itu yang tidak betah gitu. Jadi saya itu harus memperbaiki diri. Saya harus menyampaikan bahwa usaha ini bukan usaha saya sendiri. Intinya usaha kita bersama, kita ingin tumbuh bersama, berkembang bersama, dengan hasil kita nikmati dengan bersama-sama juga. Jadi saya ingin menciptakan leader baru sehingga saya bisa berkembang lebih luas lagi. Ini saya akan menanamkan, saya ikut UBL ini karena ada satu alasan. Satu, ingin menanamkan rasa kepemilikan pada tim saya. Yang kedua itu kesadaran atau kepekaan. Itu. Yang ketiga, kegigihan. Yang keempat, kelincahan dan menerima risiko. Itu yang ditanamkan di UBL. Ini kunci sukses leader. Ini kenapa saya tertarik ikut event UBL ini. Satu, saya sebagai leader, jadi leadership itu saya harus mendengarkan dari, bukan saya otoriter ya, saya harus bisa mendengarkan dari tim saya. Mungkin dari bawah itu ada
keluhan-keluhan apa mungkin WFL itu perlu disampaikan dan perlu diterapkan kayak gitu. Terus kedua itu memberi kepercayaan atau delegasi kayak gitu biar saya bisa berkembang untuk waktu yang saya berikan di tempat kerja itu bisa untuk saya manfaatkan untuk belajar lagi gitu. Memperlakukan tim seperti manusia, memanusiakan manusia gitu loh, memperlakukan tim iya. Jadi peduli salah satu kiat sukses leadership itu salah satunya peduli ketika ada anggap itu tim itu seperti keluarga sendiri, jadi bukan orang lain gitu. Yang paling berkesan saya itu selama ini saya itu merasa egois, jadi leadership itu merasa egois. Saya merasa mentang-mentang saya itu ownernya, jadi saya tidak pernah memberi kesempatan tim saya itu untuk memberi mempunyai ide-ide gitu, tidak memberi kesempatan. Masih ada aja rasa seudon, kurang kepercayaan itu belum 100% gitu loh. Terus belum bisa tuh kayak gimana ya, bukan dari bagian dari keluarga, jadi kayak tidak ada jarak gitu loh gitu. Di hadapan saya setelah saya ikut, saya bisa menata kembali tentang perusahaan saya terutama di peternakan ini, tentang satu humannya, timnya itu yang sangat penting akan saya perbaiki lagi, akan saya beri kesempatan untuk atau peluang untuk mereka juga bisa berkembang, lebih maju, lebih baik lagi, itu harapan saya, dan saya bisa mengembangkan usaha saya lebih besar lagi gitu. Dengan saya mendelegasikan perusahaan saya tetap bisa belajar itulah. Sementara satu perusahaan saya bisa jalan dengan omset yang besar, terus hasil yang maksimal, saya bisa belajar lagi, lebih baik lagi, sehingga bisa berkontribusi, bisa bermanfaat sama saudara gitu, mengajak mereka yang merasakan yang dulunya seperti saya yang sedang waktu itu kena pandemi itu gitu. Waktu itu saya kayak ada, sebelum saya masuk MMC ya, waktu itu saya kayak merasa ada banyak tekanan itu, sampai ada tekanan itu betul-betul menguras pikiran saya gitu loh. Salah satunya tabiat buruk hutang itu kan di siang hari itu malu dan di malam harinya itu gelisah lah, itu betul-betul saya rasakan. Dan saya sampai viral waktu itu, kan bahwa ini bangkrut, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya ini memang bukan yang mereka katakan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itu memang ingin mendekatkan diri sama Allah, ingin melepas riba, ingin mengembangkan usaha, ingin tumbuh, ingin grow, ingin mengajak saudaraku yang mungkin nasibnya sama saya kayak dulu. Harapan saya itu pokoknya ingin tumbuh lebih baik lagi gitu, menuju ridho Allah dan menciptakan usaha yang mengalir di dalamnya itu mengalir jariah yang tidak putus, sehingga bisa bekal di akhirat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi saudara-saudaraku di luar sana yang lagi ada masalah, ada banyak problem dengan kaitannya dengan riba dan ingin mengembangkan bisnisnya yang melimpah barokah. Saya sarankan untuk datang ke MMC. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.